Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasula minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Ayuhal ikhwah, jamaah Masjid Agung Al-Ukhuwah Bandung yang Allah muliakan. Alhamdulillah kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian tentang nama dan sifat Allah. Kita sedang membahas salah satu sifat Allah yaitu iradah. Pembicaraan tentang iradah Allah, iradah itu kehendak atau keinginan Allah. Pembicaraan tentang sifat iradah ini mencakup dua hal. Hal pertama, itsbatu sifatil iradah lahu subhanahu wa ta'ala. Pertama, tetapnya sifat iradah bagi Allah Ta'ala. Maknanya, Allah memiliki sifat menghendaki, menginginkan. Dengan hakikat dan kaifiat yang tak sama dengan kehendak makhluk manapun. Tak sama dengan kehendak manusia, jin, binatang, para malaikat, dan yang lain-lain. Karena Allah menyatakan, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang menyerupai sifat-sifat Allah. Jadi pembicaraan pertama adalah Allah memiliki sifat iradah atau berkehendak. Cakupan kedua, annahu la yakunu illa ma yurid. Fahuwa subhanahu munfaridun bil iradah. Fala masyiata wala iradata ba'da masyiatihi. Kedua, bahwa tidak ada yang terjadi di alam jagat raya ini kecuali apa yang Allah kehendaki, apa yang Allah inginkan. Dengan demikian Allah Azza wa Jalla infirad dalam hal iradah. Infirad itu menyendiri. Infirad itu esa. Satu-satunya yang berkehendak hanyalah Allah Azza wa Jalla. Maka tidak ada kehendak, tidak ada keinginan, kecuali kehendak dan keinginan itu pun dikehendaki dan diinginkan oleh Allah. Kita punya kehendak, tapi kehendak kita itu memang Allah yang menghendaki kita berkehendak untuk kehendak apapun. Kita berkeinginan, kenapa? Allah yang memberi keinginan itu. Allah menginginkan kita berkeinginan seperti itu. Allah berfirman, wa ma tasha'una illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Kalian tidak akan punya kehendak kecuali Allah yang menghendaki kalian punya kehendak tersebut.
Jadi tidak ada makhluk yang punya kehendak atau keinginan kecuali Allah menghendaki demikian. Oleh karena itulah maka Allah esa dalam hal berkehendak. Dan yang dimaksud kehendak dalam pembicaraan yang terakhir ini adalah iradah kauniyah qadariyah. Iradah kauniyah itu kehendak Allah yang Allah berlakukan di alam ini yang berupa takdir Allah Azza wa Jalla. Inilah dua pembicaraan tentang iradah Allah. Adapun poin pertama bahwa Allah memiliki sifat iradah diterangkan dalam banyak ayat. Di antaranya Al-Quranul Karim surah An-Nisa 26 sampai 28. Allah berfirman, yuridullahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum wa yatuba alaikum wallahu alimun hakim. Allahu yuridu ayyatuba alaikum wa yuridu alladhina yattabi'una syahawat an tamilu mailan 'azima. Yuridu Allahu ayyukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Kata Allah, Allah menghendaki. Allah hendak menjelaskan kepada kalian, memberi penjelasan kepada kalian dan menunjuki kalian sunnah atau jalan hidup orang-orang yang telah berlalu sebelum kalian, dan Allah ingin menerima tobat kalian. Allah hendak menerima tobat kalian dan Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Allah ingin menerima tobat kalian, sedangkan orang-orang yang mengikuti syahwat menginginkan kalian menyimpang dengan penyimpangan yang jauh. Allah ingin memberi keringanan kepada kalian. Dan manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Jadi ayat-ayat tadi menerangkan Allah berkeinginan, Allah berkehendak. Dengan lafaz iradah, yuridu, yuridullah. Yuridu itu berkeinginan atau berkehendak. Dalam lafaz lain dengan lafaz masyiah atau sya'a, yasha'u. Seperti Al-Quran surah Al-Baqarah 220 Allah menyatakan, walau sya'allah la'anatakum. Seandainya Allah menghendaki, Allah akan memberikan kesulitan kepada kalian. Juga dalam surah Yusuf ayat 56, nusibu birahmatina man nasya. Kami berikan rahmat kami kepada orang-orang yang kami kehendaki. Dan banyak lagi ayat-ayat lain yang menjelaskan Allah memiliki kehendak. Allah memiliki sifat berkehendak atau berkeinginan. Termasuk keinginan dalam bentuk takdir yang Allah berlakukan di alam ini. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Insan 30. Kata Allah Azza wa Jalla, wa ma tasha'una illa ayyasha Allah. Ini Al-Insan 30 juga At-Takwir 29 lafadznya sama. Wa ma tasha'un, kalian tidak akan punya kehendak illa ayyasha Allah, kecuali Allah berkehendak demikian. Jadi kenapa kita punya keinginan? Allah yang memberi keinginan itu kepada kita. Baik keinginan baik
ataupun keinginan buruk. Juga dalam surah Al-Muddathir 56, wa ma yadhkuruna illa ayyasha Allah. Dan tidaklah mereka berzikir kecuali Allah yang menghendaki mereka berzikir. Kehendak yang dalam bentuk takdir. Allah mentakdirkan mereka berzikir. Makanya mereka berzikir. Tidaklah mereka berzikir kecuali Allah takdirkan mereka berzikir. Ini menunjukkan berzikirnya mereka karena dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Berdasarkan hal itu maka tidak ada kehendak yang dimiliki oleh seseorang kecuali itu karena dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin sudah kita terangkan kehendak Allah ada dua. Kehendak kauniyah dan kehendak syar'iyah. Kehendak kauniyah berupa takdir yang Allah berlakukan di alam ini dan ini mustahil tidak terjadi alias pasti terjadi. Kalau kehendak Allah yang berupa takdir, kehendak Allah yang berupa ketetapan Allah di alam, pasti ini terjadi. Dan ini yang dimaksud oleh ungkapan para ulama, kullu ma syaa kana wa man lam yasha lam yakun. Semua yang Allah kehendaki pasti terjadi. Dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak mungkin terjadi. Yang dimaksud kehendak di sini adalah takdir Allah. Semua takdir Allah pasti terjadi. Dan sudah kita terangkan takdir Allah ini sudah Allah tetapkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha. Itu surah Al-Hadid ayat 22. Kata Allah, ma asaba min musibatin, tidak ada satupun musibah yang terjadi di muka bumi. Wala fi anfusikum, atau yang menimpa diri-diri kalian. Illa fi kitabin, kecuali semua itu telah tercatat di dalam kitab. Kitab maksudnya Lauhul Mahfuz. Min qabli an nabraha, sebelum kami menciptakan alam jagat raya ini. Diterangkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim ketika menerangkan ayat ini, innallaha khalaqal khalqa wa qaddara maqadirahu min qabli ay yakhluqas samawati wal ard bi 50 alfasana. Allah ciptakan makhluk dan Allah telah menetapkan takdir-takdir untuk setiap makhluk itu 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Inilah kehendak Allah yang berupa takdir atau iradah kauniyah, dan itu pasti terjadi. Salah satu di antara kesempurnaan dari kekuasaan Allah adalah di alam jagat raya ini tak ada satupun kejadian di luar takdir Allah. Tak ada satupun peristiwa di luar kehendak Allah. Semua yang terjadi, semua peristiwa itu terjadi karena memang ditakdirkan, ditetapkan, dikehendaki oleh Allah. Walaupun ada daun yang jatuh di tengah hutan belantara yang tak ada orang di sana, jatuhnya daun tersebut
dikehendaki oleh Allah, sudah ditakdirkan oleh Allah, sudah ditetapkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan alam jagat raya ini. Ini takdir disebut iradah kauniyah qadariyah. Iradah kedua iradah syar'iyah. Kalau iradah syar'iyah ini Allah Azza wa Jalla memberikan pilihan kepada manusia. Mau dilaksanakan mangga, tidak dilaksanakan, tidak maksa. Dengan seluruh konsekuensinya kalau dilaksanakan. Balasannya ini, kalau tidak dilaksanakan, konsekuensinya ini. Jelas. Nah, dengan demikian kalau iradah syar'iyah, artinya kehendak Allah berupa syariat, berupa agama ini. Maka manusia tidak dipaksa untuk melakukan kehendak Allah yang berupa syar'iyah ini, enggak. Disuruh sholat. Apakah semua manusia tidak harus sholat? Enggak, banyak yang tidak. Disuruh ibadah. Apakah semua manusia ibadah? Tidak, yang tidak ibadah banyak. Diberikan pilihan kepada manusia untuk melakukan atau tidak dengan segala macam konsekuensinya. Ada dua masalah yang harus dibicarakan tentang iradah ini. Pertama, nanti kan mungkin kita akan mikir kalau memang semua yang terjadi takdir Allah, kalau ada orang kafir, orang sesat berarti itu juga takdir Allah. Kan gitu ya? Kalau memang ada orang kafir, dia ditakdirkan kafir oleh Allah, kenapa ke neraka? Kan gitu ya? Kan dia kafir takdir Allah. Bagaimana penjelasannya? Diterangkan oleh muallif, wa huna mas'alatan tata'allaqani bil kalam anil iradah. Ada dua masalah yang berkaitan dengan pembicaraan tentang iradah ini. Pertama, min infiradihi ta'ala bil iradah annahu yahdi may yurid wa yudillu may yurid. Walakinnahu subhanahu la yadhlimu ahadan. Perhatikan, ini yang wajib harus kita yakini. Di antara keesaan Allah dalam hal iradah adalah Allah memberi hidayah kepada Allah yang kehendaki. Allah juga menyesatkan orang-orang yang Allah kehendaki untuk disesatkan. Kalau ada orang sesat, karena disesatkan oleh Allah. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa orang yang telah diberi hidayah oleh Allah, tak ada seorang pun yang mampu menyesatkannya. Dan siapa orang yang disesatkan, yudlil, pakai kalau bahasa Arab disebutnya fi'il muta'addi. Siapa orang yang Allah telah sesatkan dia. Fa'ilnya atau subjek yang menyesatkannya itu Allah. Wa may yudlil fala hadiyalah. Tak ada seorang pun yang mampu memberikan hidayah kepadanya. Jadi kalau seorang sesat, Allah lah yang menyesatkan. Tapi walakinnahu subhanahu la yadlimu ahadan. Tapi sifat adil Allah mengharuskan Allah
tidak pernah mendolimi seorang makhluk pun. Kalau tidak mendolimi, kenapa ada orang yang disesatkan? Perhatikan penjelasan muallif berikutnya. Fahidayatuhu lil abdi wa is'aduhu fadlun wa rahmatun wa idlaluhu wa ibaduhu adlun wa hikmatun wa huwa a'lamu biman huwa mahallul hidayah fayahdihi wa man huwa mahallul idlal fayudhilluhu wa huwa ahkamul hakimin. Hidayah yang Allah berikan kepada seorang hamba, kebahagiaan yang Allah anugerahkan kepada seorang hamba, itu adalah karunia Allah, rahmat Allah, anugerah Allah kepada orang itu. Adapun kesesatan yang Allah tetapkan bagi seorang hamba adalah wujud sifat adil dan hikmah Allah. Allah nggak pernah zalim. Allah lebih tahu siapa orang yang layak diberi hidayah dan siapa yang layak untuk disesatkan, karena Allah itu ahkamul hakimin. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah itu ahkamul hakimin? Hakim yang paling bijaksana. Ya. Jadi kalau ada orang yang diberi hidayah, itu anugerah rahmat kepada orang itu. Tapi kalau ada orang yang disesatkan, itu sifat adilnya Allah. Nah, di mana letak adilnya Allah? Atau jangankan Allahnya, kita aja manusia. Umpamanya seorang guru nih punya banyak murid. Di antara muridnya ada yang dikasih nilai 2, 0. Sedikit, ada yang tidak naik kelas, ada yang tidak lulus. Itu guru. Apakah kita menilai guru zalim? Kenapa ini dikasih 2, dikasih 0, tidak lulus, yang lain dikasih 8, 9, 10, lulus, dikasih hadiah? Apakah guru itu zalim? Tidak. Pasti guru itu punya alasan. Kenapa orang ini nilainya dikasih 2? Kalau itu 10. Kenapa ini tidak naik kelas atau tidak lulus? Kalau itu lulus dikasih hadiah. Karena alasannya ini memang nggak bisa jawab ketika ulangan, ketika ujian itu bisa jawab. Bagus benar jawabannya. Kan gitu ya. Jadi kalau Allah memberikan nilai 2 kepada seorang siswa, kalau guru memberi nilai 2 tidak lulus, itu adil. Kalau yang bodoh dikasih 10, yang pintar dikasih 10. Yang bodoh lulus, yang pintar lulus. Adil apa tidak? Tidak adil. Ngapain? Harus pintar, harus rajin. Kalau si bodoh juga 10 dan lulus, nggak adil. Allah menyatakan, afanaj'alul muslimina kal mujrimin malakum kaifa tahkumun. Apakah kami akan menjadikan orang yang bertakwa sama dengan orang durhaka? Akan menyamakan? Tidak. Tidak adil kalau disamakan. Jadi kalau manusia saja seperti guru, ngasih nilai 2, tidak lulus, tidak naik, itu pasti adil. Ada alasan. Alasan ini seringkali tidak diketahui oleh orang tuanya. Oleh orang tua si murid. Makanya banyak orang tua yang protes, kenapa anak saya pinter-pinter gak naik kelas. Mungkin anak ngaku, berapa kamu nilai? 10. Itu nilainya, padahal punya temannya. Si orang tua percaya. Pas waktunya kelulusan tidak lulus. Waktunya naik kelas tidak naik kelas. Orang tuanya protes. Dia nggak tahu kondisi yang sebenarnya.
Atau bos di sebuah perusahaan. Sikap bos ke karyawannya sama? Tidak. Ada yang diskors, ada yang diambil fasilitasnya, ada yang dipecat. Itu zalim? Enggak, itu adil. Ada yang diberi bonus, diberi fasilitas, naik karirnya. Apakah itu karena kasih sayang? Bukan, karena prestasi dia. Orang aja memperlakukan bawahan dengan perlakuan yang berbeda pasti punya alasan. Orang aja menghukum bawahannya bukan karena zalim tapi karena alasan. Apakah para penghuni penjara itu bukti kekekian kebencian polisi, hakim, jaksa kepada orang itu? Bukan, bukti keadilan. Pasti ada alasan kenapa orang itu dipenjara. Walaupun kalau orang mungkin aja salah ya. Tapi Allah nggak begitu. Apalagi Allah. Kalau Allah menyesatkan seseorang pasti punya alasan. Kadang alasannya tidak diketahui oleh orang lain. Kenapa iblis laknatullahi alaih yang ahli ibadah akhirnya disesatkan oleh Allah, ya enggak? Sampai dilaknat, sampai divonis menjadi penghuni neraka abadi. Kenapa? Karena terbongkar, dan ini hanya Allah yang tahu, ibadah iblis yang hebat melahirkan ketakaburan. Gak ada yang tahu kecuali si iblis dan Allah. Para malaikat juga gak tahu. Dan ini yang diterangkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam kitab tafsirnya. Ketika menafsirkan dialog Allah dengan para malaikat. Malaikat menyatakan, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiqud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Allah, kenapa engkau akan menciptakan khalifah yang suka mengadakan kerusakan di muka bumi, menumpahkan darah, sedangkan kami bertasbih mensucikan engkau. Apa kata Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Kata Imam Al-Qurtubi, aku mengetahui ketakaburan iblis yang tidak kalian ketahui. Dan aku ingin membongkar ketakaburan ini dengan cara menciptakan Adam. Untuk membongkar ketakaburan iblis. Adam diciptakan, malaikat sujud ke Adam. Sujud dalam rangka menghormat, bukan menyembah. Karena malaikat selama ini tawadhu, ikhlas, disuruh sujud langsung sujud. Ketika iblis sujud ke muka Adam, nah ada takabur kan? Nggak mau. Aba wastakbar. Dia enggan, bertakabur, terbongkar tuh ketakaburannya. Wa kana minal kafirin, termasuk makhluk yang kafir tuh. Ditanya, ma manaka alla tasjuda id amartuk? Apa yang menghalangi engkau untuk sujud kepada Adam ketika aku memerintahkan? Apa jawab iblis? Ana khairu minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan aku dari api, engkau ciptakan dia dari tanah. Semakin nampak kan? Ketakaburan adalah sifat yang bertolak belakang dengan ruh atau esensi dari ibadah. Ibadah itu kan menghinakan diri di hadapan Allah, merendahkan diri di hadapan Allah. Al-khudu' wat tadzallul itu ibadah. Harusnya melahirkan ketawaduan. Hasil yang sebenarnya dari ibadah melahirkan ketawaduan.
Ini malah ketakaburan, menunjukkan ibadahnya yang selama ini dilakukan oleh iblis laknatullahi alaih tertolak. Ini yang Allah bongkar. Kenapa iblis disesatkan? Dan banyak lagi contoh lainnya. Kita kan pernah mendengar ada kisah pendeta dari kalangan Bani Israel. Dan diterangkan oleh Al-Quran. Namanya Bursiso. Pernah kan Bursiso? Ahli ibadah tuh. Dari kecil sampai tua ibadah terus. Tidak tergoda untuk berhenti. Tidak tergoda oleh kesenangan duniawi. Di akhir hayat dia murtad. Ada banyak versi cerita para ulama. Versi yang pertama, ada 3 orang bersaudara Bani Israel harus perang. Punya saudara perempuan, harus ditinggal sendirian. Gimana ini? Kalau ditinggal bahaya, dibawa perang berbahaya juga. Akhirnya dititipkan ke pendeta ahli ibadah. Ini versi pertama. Versi kedua, seorang putri raja. Cantik jelita. Gelisna kawanti-wanti, endahna kabina-bina. Ditiup oleh setan, sakit. Ini memang rekayasa setan, laknatullahi alaih. Menggoda Bursiso untuk berhenti ibadah, digoda dengan kesenangan dunia, enggak. Lewat perempuan tergodanya. Enggak ada yang bisa menyembuhkan Tuan Putri. Ini versi kedua. Versi manapun, intinya sama, digodanya melalui perempuan. Maka datang setan berbentuk orang. Ada orang soleh ahli ibadah. Bisa menyembuhkan. Bawa ke sana Tuan Putri. Dibawa. Didoain sembuh. Pulang kembali ke istana. Ditiup lagi oleh setan. Sakit lagi. Bawa lagi. Sembuh lagi. Datang setan. Berbentuk orang. Daripada bolak-balik dekok. Lebih baik simpen dulu Tuan Putri sana sampai sembuh benar gitu. Raja setuju. Oke. Ini menolak. Jangan. Di sini gak ada orang lain. Tapi karena ini kehendak raja. Gak bisa menolak. Disimpanlah di bangunan lain. Rahibnya berbeda bangunan dengan sang putri. Ini versi kedua. Versi pertama tadi dititipkan wanita itu sama, beda bangunan. Ketika mau ngasih makan, si rahib hanya menyimpan makanan di luar pintu dia. Nanti wanita itu keluar mengambil makanan, balik lagi, kemudian makan. Begitu terus. Datang setan menggoda. Kenapa? Tidak kamu yang ke sana ngantar ke depan pintu wanita itu. Karena kalau wanita itu keluar kelihatan oleh laki-laki bahaya loh. Sekali, 2 kali tidak digubris. Lama-lama kepikiran juga benar. Akhirnya kamu gak perlu datang, saya yang datang ke sana. Disimpan di luar, balik lagi, diketok, lalu nanti wanita keluar ngambil makanan. Gak jumpa, gak ketemu. Terus semakin lama langkahnya semakin jauh. Ini si godaan setan datang lagi. Kalau wanita itu keluar ngambil makan, walaupun hanya depan pintu ada lelaki yang hidungnya belang lewat, gimana? Bahaya. Sekali, 2 kali tidak digubris, lama-lama kepikiran juga. Kamu masuk aja.
Ya, agar wanita itu tidak keluar, balik lagi. Diturut benar juga. Masuk akal kan? Kamu nggak perlu keluar wanita itu. Saya yang masuk. Truk, balik lagi. Terus datang lagi setan. Wanita itu kesepian. Nggak pernah ngomong sama orang. Kamu masuk, ajak ngobrol dulu sebentar lalu keluar lagi. Pasti dia senang. Menyenangkan hati orang itu apa? Ibadah. Sekali, dua kali tidak digubris, lama-lama kepikiran juga. Akhirnya berjumpa, ngobrol, dan seterusnya. Akhirnya sampai terjerumus ke dalam perzinahan, waliyadzubillah. Gitu kan kisahnya. Dua-duanya wanita, baik putri ataupun wanita Bani Israel tadi. Apa yang terjadi? Hamil. Wah, bahaya. Bagaimana kalau raja tahu? Bagaimana kalau saudara-saudaranya tahu? Sampai melahirkan. Akhirnya bunuh aja tuh anaknya. Beres. Untuk menghilangkan jejak. Sekali, dua kali, tiga kali. Tidak digubris, lama-lama benar. Kalau nggak dibunuh anaknya, raja tahu dia bisa dihukum mati dan malunya bukan main kan? Dibunuh anak itu ketika masih kecil. Hebatnya iblisnya dan ulet gitu loh. Itu pasti tahunan itu. Mati. Jadi bertahap cara menggodanya. Tadarruj. Step by step. Slow but sure. Nikreh tur ngereyeh. Alon-alon asal kelakon. Manjaddah wajada. Asal kayang tangtu pareng. Itu maknanya satu sama. Jadi berhasil. Sampai terjerumus ke dalam dosa besar berzina, lalu terjerumus ke dalam dosa lebih besar lagi membunuh. Aman. Datang setan. Wanita ini bisa ngomong loh ke bapaknya atau ke saudaranya. Kalau ngomong, kamu dihukum mati. Dan berita ini tersebar. Gimana tuh? Bunuh lagi wanita ini. Loh, kalau dibunuh nanti gimana mereka? Bilang ke raja, bilang ke saudaranya bahwa sakit mati pasti dipercaya. Kamu orang soleh ahli ibadah. Sekali dua kali nggak digubris, lama-lama benar juga. Setelah itu kamu bisa tobat. Dibunuh lagi wanita itu. Dikubur. Dia tobat ibadah. Datang raja, datang saudaranya. Dibilang sakitnya nggak bisa sembuh, mati itu kuburannya. Oh, percaya, beres. Apa yang terjadi? Si setan datang ke mimpi raja atau saudaranya tadi. Kamu jangan percaya, mungkin dibunuh. Coba bongkar kuburannya. Ada 2 kuburan di sana dengan anak kecil. Sekali dua kali tidak digubris, tidak digugul. Lama-lama ini setiap malam bermimpi begitu. Penasaran, didatangi, digali. Betul. Ada tapak pembunuhan, ada kuburan anak kecil. Gak ada pelaku lain kecuali si rahib ini. Lalu ditangkap. Dan diikat, mau dihukum mati. Malunya enggak ketulungan. Datang setan. Kamu mau selamat, saya selamatkan. Mau, setelah ini saya bisa tobat. Iya, sujud kamu ke saya sekarang. Kalau enggak, kamu mati dalam keadaan malu dan dosa besar. Tapi kalau kamu sujud ke saya sekarang, saya bebaskan kamu. Nanti kamu bisa bertobat. Apa yang terjadi? Rahib ini nurut. Lalu dia sujud.
Dan dalam keadaan sujud, setan menyatakan, aku berlepas diri dari kamu. Hukuman mati dilaksanakan. Mati dalam keadaan syirik, bersujud kepada selain Allah. Ini yang dimaksud oleh ayat yang terdapat dalam surah Al-Hasyr, kamatsali syaitan idh qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um mink inni akhafullaha rabbal alamin. Fakana akibatahuma annahuma fin nari khalidaina fiha wa dzalika jazaa'u dzalimin. Seperti setan yang berkata kepada seorang manusia, kufur kamu. Ketika orang itu kufur, setan berkata, aku berlepas diri dari kamu. Aku pun takut kepada Allah Rabbul Alamin. Mati dalam keadaan apa? Su'ul khatimah. Iblis awalnya ahli ibadah, sekarang menjadi makhluk yang paling durhaka. Kisah seperti ini banyak. Termasuk kisah yang pernah kita bahas dalam bab Tauhid, Kitab Tauhid dengan judul Al-Iqsam ala Allah. Orang bersumpah dengan mengatasnamakan Allah. Ahli ibadah mengatakan, wallahi la yaghfirallahu lak, la yaghfirallahu lak. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni dosa kamu. Ke siapa itu teh? Ke kawannya ahli maksiat. Dia ahli ibadah berkata demikian. Hancur seluruh amal ibadahnya, dia masuk neraka. Cinta seperti ini banyak. Timbul pertanyaan. Kenapa orang ahli ibadah di akhir hayatnya belot dan berakhir dengan su'ul khatimah? Kenapa enggak Allah bimbing sampai akhir hayatnya? Kenapa enggak Allah jaga sampai akhir hayatnya? Sampai mati dalam keadaan husnul khatimah. Kok ini su'ul khatimah? Dan secara umum Nabi SAW bersabda dalam salah satu hadis, ini adalah Arba'in An-Nawawiyah. Kata Rasul SAW, inna rajula la ya'malu bi amali ahli jannah hatta la yakuna bainahu wa bainaha illa dhira. Fayasbiqu alaihi al-kitab. Fayamalu bi amali ahli nar. Fayadkhuluha waliyadhu billah. Ada orang mengamalkan amalan-amalan ahli surga. Ibadah, amal soleh, bertauhid, berakhlak mulia. Sampai nggak ada jarak yang memisahkan antara dia dengan surga. Kecuali hanya satu hasta, selangkah lagi gitu masuk surga. Ketetapan Allah mendahului. Belot dia. Berhenti dia ibadah amal soleh dan melakukan amal buruk, mati dalam keadaan demikian, masuk neraka. Su'ul khatimah. Ketika menerangkan hadis ini, Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Kitab ini syarah Arba'in An-Nawawiyah. Beliau menerangkan, orang ini orang yang ahli ibadah tapi mati dalam keadaan su'ul khatimah, itu disebabkan karena ibadahnya tertolak. Sebagai bukti ibadahnya ditolak, diberhentikan di akhir hayat dari ibadah, diwafatkan dalam keadaan su'ul khatimah. Kenapa ibadahnya ditolak? Karena tidak memenuhi syarat-syarat diterimanya ibadah. Secara umum, secara global, syarat diterimanya ibadah kan ada dua ya. Pertama ikhlas. Kedua mutaba'ah. Ikhlas artinya meniatkan amalan untuk memperoleh apa yang ada di sisi Allah. Mutaba'ah artinya melakukan amalan dalam perkara agama sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ikhlas
walaupun mutaba'ah ditolak. Mutaba'ah tapi tidak ikhlas juga ditolak. Fawailul lil musallin. Wail orang yang sholat. Celaka. Salah satunya alladzina hum yura'un, yang ria, yang tidak ikhlas. Ditolak sholat. Kalau tidak ikhlas, ria. Demikian juga beramal agama tapi tidak mencontoh Nabi SAW, ditolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ditolak. Tidak diterima. Selain ditolak, diazab. Orang yang tidak ikhlas diazab. Dalil tidak diterima, hadis qudsi Allah menyatakan, ana aghna syurakai ani syirki faman amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Kata Allah, aku zat yang paling tidak membutuhkan sekutu, saingan. Siapa orang mengamalkan sebuah amalan tapi dia menyekutukan aku dalam hal niat amalan itu, antara aku dengan yang selainku, taraktuhu wa syirkahu, aku tinggalkan dia, aku tinggalkan perbuatan syiriknya. Ditolak, diazab. Yang tidak mutaba'ah ditolak, diazab. Apalagi orang beramal amalan akhirat, dua syarat diterimanya ibadah ini ditolak, tidak dipenuhi. Ya niatnya bukan karena Allah, tidak ikhlas, ya tidak mutaba'ah, ditolak. Orang ini, orang yang ibadah tidak ikhlas atau ibadah tidak mutaba'ah, beresiko mati dalam keadaan su'ul khatimah. 3 kasus yang saya ceritakan tadi, iblis, bursiso, sama ahli ibadah yang memvonis kawannya dengan vonis tidak akan diampuni oleh Allah, itu mungkin ibadahnya tidak memenuhi salah satu atau dua-duanya dari syarat diterimanya ibadah. Dan Allah menyesatkan dia di akhir hayatnya. Adil. Dan itu yang jarang terfahami, terketahui oleh orang. Makanya bingung kenapa ahli ibadah tapi su'ul khatimah. Kenapa orang tersebut awalnya soleh kok bisa belot? Kenapa iblis yang tadinya ahli ibadah kok jadi terlaknat? Kenapa bursisok yang ahli ibadah kok mati dalam keadaan kafir? Di mana letak keadilan Allah? Kan gitu ya. Kita nggak tahu aspek di luar itu yang Allah pasti tahu. Jadi kalau Allah menyesatkan orang pasti ada alasan. Kadang kita tidak tahu alasannya apa. Allah pasti tahu. Allah mengetahui perkara gaib, termasuk bisikan hati manusia, Allah tahu dan kita tidak tahu. Makanya wajib untuk kita yakini kalau Allah menyesatkan seseorang itu bukan karena zalim, bukan karena sewenang-wenang, tapi pasti karena keadilan Allah. Allah lebih tahu siapa yang layak diberi hidayah, siapa yang layak disesatkan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah lebih tahu siapa yang layak disesatkan, siapa yang layak diberi hidayah. Atau jangankan Allah, manusia aja guru tahu siapa yang harus diluluskan, siapa yang tidak. Siapa yang harus dikasih nilai 10, 9, 8 sampai 2 sampai 0. Tahu, dilihat dari prestasi perkembangan anak-anak didiknya. Bos juga tahu siapa yang harus dipromosikan, siapa yang harus diambil fasilitasnya, siapa yang harus dipecat, siapa yang harus dimutasi. Bos perusahaan atau instansi tahu kan? Bukan karena kezaliman, tapi pasti karena alasan. Apalagi Allah Azza wa Jalla.
Jadi kalau Allah memberi hidayah itu karena kasih sayang Allah. Karunia, rahmat dari Allah. Kenapa Allah merahmati? Bukan karena pilih kasih, bukan karena menganak emaskan itu dianaktirikan, tapi pasti karena keadilan Allah. Jangankan Allah, kita juga kenapa menyayangi seseorang pasti ada alasan. Sekian banyak anak didik kita, ada yang kita sayangi, ada yang kurang kita sayangi, itu pasti ada alasan. Dan alasannya kembali kepada karakter si anak. Itu manusia. Apalagi Allah SWT. Inilah pembicaraan yang pertama. Jadi infiradnya Allah dalam hal iradah. Makna infirad itu sifat esa Allah dalam hal iradah. Adalah Allah memberi hidayah kepada siapapun yang Allah kehendaki dan menyesatkan siapapun yang Allah ingin sesatkan, dan Allah pasti punya alasan yang bisa dipertanggungjawabkan baik memberi hidayah ataupun menyesatkan seseorang. Sekalipun demikian kita kan nggak tahu ya, apakah kita akan termasuk orang yang diberi hidayah atau orang yang disesatkan. Tahu apa tidak? Tidak. Punya keinginan? Punya. Kita ingin menjadi orang yang diberi hidayah dan tidak ingin menjadi orang yang disesatkan. Walaupun kita tidak tahu, Allah telah memberi clue. Clue itu petunjuk. Clue itu artinya rambu-rambu, penjelasan. Siapa saja orang yang layak diberi hidayah dan siapa orang yang akan Allah sesatkan. Lakukan itu. Di antara orang yang Allah janjikan hidayah itu orang yang belajar ilmu syar'i. Sebab ilmu ini hidayah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa orang yang menelusuri jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mudahkan bagi dia jalan-jalan menuju surga. Kata Syekh Al-Utsaimin dalam Kitabul Ilmi, artinya Allah akan beri hidayah kepada dia untuk beriman, beramal soleh sehingga mudah masuk surga. Wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum. Ucapkan olehmu ucapan yang baik, maka Allah akan mensolehkan amal kamu. Maksud mensolehkan amal kamu, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab tafsirnya, ay yuwaffiqkum lil a'malis sholihah. Allah akan beri taufik hidayah kepada kamu untuk melakukan amal soleh. Syaratnya berkata yang baik, baca Quran, zikir, belajar mengajarkan ilmu, memberi nasihat, amar ma'ruf nahi munkar. Itu qaulan sadida. Itu amalan pengundang hidayah. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah. Wajib kamu jujur. Karena kejujuran itu yahdi, memberi hidayah untuk melakukan amal bir. Bir itu kebaikan. Albir itu bisa bermakna dua. Berhenti dari dosa dan maksiat yang selama ini kita lakukan, atau melakukan amal soleh yang selama ini belum kita lakukan karena belum dapat hidayah. Dengan jujur Allah beri hidayah. Tuh, clue tersebut banyak bertebaran dalam Quran, dalam hadis. Bagaimana caranya agar kita termasuk orang yang layak diberi hidayah dan tidak layak disesatkan. Intinya lakukan ibadah amal soleh, Allah akan berikan hidayah.
Sebaliknya Allah memberikan warning, wanti-wanti, peringatan. Kalau kamu sekali saja melanggar aturanku, aku sesatkan di bidang yang lainnya. Tuh. Contoh. Iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jauhi oleh kamu dusta. Karena dusta yahdi, memberikan petunjuk kepada fujur. Fujur itu dua. Berhenti dari perbuatan baik yang selama ini dilakukan, atau terjerumus ke dalam dosa yang selama ini tidak pernah dilakukan. Karena dusta, kita jadi malas melakukan ibadah-ibadah yang selama ini sudah menjadi kebiasaan. Karena dusta, kita jadi punya keberanian untuk melakukan amal buruk yang selama ini tidak berani kita lakukan. Kenapa? Setelah berdosa Allah sesatkan dia. Jadi kalau Allah menyesatkan seseorang itu hukuman karena dosa yang sudah dia lakukan sebelumnya loh. Adil. Termasuk kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Hukuman yang terberat bagi seorang mukmin atas dosa dan maksiatnya. Dan hukuman ini sering tidak dianggap sebagai hukuman oleh manusia. Adalah dikeraskannya hati kita, dihambarkannya sholat kita, diberatkan atau dimalaskannya kita dalam melakukan ibadah dan amal soleh, dicabutnya kenikmatan dalam bertakarub kepada Allah. Itu hukuman terberat. Tapi hukuman jenis ini kan jarang dianggap sebagai hukuman ya. Cuek aja, seolah-olah tidak sedang dihukum oleh Allah. Padahal itu hukuman yang terberat. Karena hati keras, karena berat dan malas ibadah, karena gak lagi merasa nikmat dalam bermunajat kepada Allah, ditinggalkan semua amal ibadah, amal soleh, amal kebaikan, lalu beralih kepada amal buruk, dosa dan kemaksiatan. Bahaya. Dijauhkan oleh Allah Azza wa Jalla dari dirinya. Itu hukuman yang paling berat bagi setiap mukmin. Jadi dengan demikian wajib kita yakini, kalau Allah menyesatkan seseorang, bahkan mungkin menyesatkan kita, waliyadzubillah, itu karena hukuman. Allah punya alasan untuk menyesatkan seseorang. Wajib kita tobat kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah hal pertama yang berkaitan dengan iradah. Yaitu kalau Allah menyesatkan seseorang, itu karena keadilan Allah Azza wa Jalla. Itu perkara pertama. Poin kedua. Qad yaqulu qail. Kadang ada orang yang berkata, idza kana Allahu yakrahu sayyi'at falima qaddara wujudaha wa hal ya'til makruh bil mahbub. Kalau Allah membenci keburukan, tidak ridha, Allah itu la yarda li ibadihil kufra. Allah tidak ridha kekufuran bagi hamba-hambanya. Allah benci syirik, benci kufur, benci bid'ah, benci maksiat, benci dosa, benci keburukan. Kalau membenci keburukan, kenapa Allah takdirkan? Kan begitu ya? Apa jawabnya? Ada banyak jawaban. Pertama, yang bagi lisail al-bahthu fi ghairi hadha mimma yahum fa inal i'tirad ala af'alihi ta'ala kal i'tirad ala asma'ihi wa sifatihi.
Fahu subhanahu lahu sifatul kamal wa af'alul kamal li hikmatin balighah la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Pertama, orang yang bertanya tadi harus mengetahui hal lain, yaitu mempertanyakan perbuatan Allah, ketetapan Allah, sama dengan mempertanyakan nama-nama dan sifat Allah. Itu tidak boleh. Karena apa? Seolah-olah meragukan kesempurnaan, kebaikan dan kesempurnaan sifat Allah. Keadilan Allah. Seolah-olah dipertanyakan. Makanya tidak boleh mempertanyakan perbuatan Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Anbiya 23, La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak boleh ditanya tentang apa yang dia lakukan. Tapi manusialah yang akan ditanya. Kenapa kamu begitu? Kenapa kamu begini? Tapi kalau Allah nggak perlu ditanya. Semua yang Allah lakukan, semua yang Allah tetapkan pasti baik. Maslahat untuk makhluknya. Itu pertama. Kedua, laulam yaqdirillahu sayyi'at la jabara ibadahu kullahum 'alal iman. Seandainya Allah tidak mentakdirkan keburukan, tidak ada syirik, tidak ada kufur, tidak ada bid'ah, tidak ada dosa, tidak ada maksiat, berarti Allah memaksa hamba-hambanya untuk beriman. Tidak ada alternatif lain. Kebayang enggak kalau semua manusia di dunia ahli tauhid, iman, akhlaknya mulia, ibadahnya semuanya sempurna. Kebayang enggak kehidupan seperti apa itu? Terame dah tuh. Itu yang pertama. Yang kedua nih, tidak akan ada kebaikan-kebaikan yang agung yang lahir dari keburukan. Tidak ada dakwah, tidak ada saling memberi nasihat, tidak ada amar ma'ruf nahi munkar, tidak ada tobat, tidak ada istighfar, tidak ada jihad fisabilillah, tidak ada mati syahid. Tobat dari apa? Semua orang soleh, nggak ada dosa. Dakwah mengajak manusia kemana? Semua manusia sudah bertauhid. Semua manusia sudah berakhlak. Menasihati apa? Manusia teu aya cawadeun. Tak ada yang harus dikoreksi, diperbaiki. Nggak akan ada hal-hal agung. Nggak akan ada tobat. Tobat dari apa? Nggak pernah dosa. Jadi berdasarkan hal itulah maka adanya keburukan yang Allah takdirkan memiliki banyak hikmah. Ini yang kedua. Ketiga, keburukan yang Allah tetapkan ujian bagi manusia. Kalau manusia masih iman, bertauhid, beramal soleh, taat, di tengah gempuran godaan, iman mereka, amal mereka nilainya super tinggi. Kalau enggak ada setan yang menggoda, maka seluruh kebaikan enggak akan ada nilainya karena tidak ada tantangan untuk melakukannya. Itu yang ketiga. Yang keempat nih, keburukan yang Allah tetapkan, salah satu fungsinya adalah ini nih. Allah ingin manusia mendekat kepadanya. Biasanya orang dikasih musibah, dikasih ujian, cobaan, kanyeri, kaperih, kesusah, penderitaan,
Apa yang mereka lakukan? Mendekat kepada Allah. Yang nggak biasa tahajud jadi tahajud. Yang nggak biasa berdoa jadi nangis-nangis kepada Allah Azza wa Jalla. Mendekati ya. Ini salah satu hikmahnya dan banyak hikmah-hikmah lain. Maka berdasarkan hal itu terjawab semua hal yang menjadi syubhat berkaitan dengan iradah Allah Azza wa Jalla dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian, pembicaraan tentang iradah Allah ini belum selesai, masih agak panjang. Tapi waktunya sekarang sudah habis. Saya tidak nyangka sudah lewat dari waktunya. Nanti kita akan lanjutkan di hari Jumat yang akan datang. Sekarang kita akan masuki sesi tanya jawab dan kepada Al-Fadil Abu Lukman dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wassalam. Silakan. Jazakallahu khairan kami sampaikan kepada Al-Ustadz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu ta'ala. Dan berikutnya kami undang Anda, sahabat Roja dimanapun Anda berada untuk berpartisipasi dalam sesi tanya jawab. Anda di kesempatan sore hari ini bisa berpartisipasi dengan mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 081 9896543. Baik Ustadz, pertanyaan pertama dari pesan WhatsApp dari hamba Allah di Nusa Tenggara Barat, dan juga ini jadi pertanyaan banyak orang Islam di Indonesia Ustadz. Yakni bagaimana Islam memandang tata cara seorang pawang hujan yang melakukan ritual meminta kepada Allah tetapi tidak sesuai syariat. Mohon penjelasannya Ustadz. Taib, barakallahu fiik. Meminta hujan disebut istisqa. Istisqa ini ada dua macam yang disyariatkan. Pertama dengan hanya berdoa. Ya Allah, Allahumma aghithna. Ya Allah, turunkan kepada kami hujan. Hanya berdoa. Berdoa di dalam sholat ketika sujud. Berdoa di luar sholat, berdoa ketika di tengah-tengah khutbah. Sebagaimana Nabi SAW ketika khutbah datang seorang Arab Badui. Lalu berkata, ya Rasulullah, ini ketika khutbah Jumat. Kata dia, kemarau begitu panjang, tumbuhan mati, hewan mati, kelaparan di mana-mana. Berdoalah kepada Allah agar Allah menurunkan hujan. Di tengah khutbah itu Nabi langsung mengangkat kedua tangan. Sambil berkata, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ya Allah, turunkan kepada kami hujan, turunkan kepada kami hujan. Saat itu langit cerah, tak ada sedikit pun awan. Di tengah kemarau yang panjang. Apa yang terjadi? Tiba-tiba muncul awan. Dalam riwayat lain, Nabi menunjuk berisyarat dengan tangan seolah-olah mengatur awan berkumpul di atasnya. Kata Anas radhiyallahu an yang meriwayatkan hadis ini, aku melihat di tengah khutbah hujan turun dan air hujan bergelayut di jenggot Rasul sallallahu alaihi wasallam. Doanya makbul saat itu juga. Ini yang disebut dengan istisqa, meminta hujan dalam bentuk berdoa. Kapan? Kapan saja di waktu yang mustajab, antara azan dengan qomat, ketika kita bertahajud, ketika kita sujud dalam sholat, ketika kita berdoa ba'da sholat fardu, ba'da wirid, ketika kita saum, ketika kita di perjalanan safar, doa itu makbul, silakan minta hujan kepada Allah Azza wa Jalla. Itu jenis istisqa pertama yang disyariatkan. Kedua, istisqa dalam bentuk sholat.
disebut sholat istisqa. Dilakukan berjamaah di lapangan dengan sebanyak mungkin orang. Lalu ada sholat istisqa, ada doa bersama, ada khutbah dipimpin oleh imam mengangkat kedua tangan dan seterusnya. Rada mirip-mirip sholat id. Itu sholat istisqa. Inilah dua jenis syariat Islam tentang tata cara minta hujan. Kalau ada orang yang meminta hujan di luar dua cara ini dan dianggap bagian dari syariat Islam tanpa dalil, tanpa contoh dari Nabi dan para sahabat, dia terjerumus ke dalam kebid'ahan. Mungkin umpamanya dengan cara azan, lalu ada lafaz di tengah azan, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Azan bukan syariat untuk minta hujan. Atau dengan cara umpamanya memancing air hujan dengan cara ambil air sember lalu dibanjurkan ke atas. Ya Allah beri saya hujan, ya Allah beri saya hujan. Cara seperti itu juga tidak disyariatkan. Mintanya betul kepada Allah tapi syariatnya tidak dicontohkan dan dianggap bagian dari agama ini padahal tidak ada contoh, maka terjerumus ke dalam kebid'ahan. Kena dengan hadis man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengamalkan satu amalan tidak ada contoh dariku, maka itu tertolak. Kalau caranya itu tasyabbuh dengan ritual perdukunan, seperti umpamanya mengambil barang tertentu lalu ada mantra-mantra di luar dari mantra yang disyariatkan. Apalagi kalau minta kepada selain Allah, wahai malaikat Mikail, turunkan hujan. Maka itu syirik karena minta kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, ibadah dalam bentuk berdoa kepada selain Allah. Apalagi kalau meyakini mintanya kepada selain Allah. Diyakini ada kekuatan lain selain kekuatan Allah. Dewa, dewi umpamanya ya. Minta ke sana jelas itu syiriknya. Kalau agama lain yang melakukan itu ya terserah. Dan memang mereka mempercayanya kepada yang begitu. Tapi kalau kita mengundang orang agama lain minta ke dewa-dewi supaya menurunkan hujan. Dan kita meyakini itu kitanya yang mempercayai syirik juga. Agamanya beda. Pasti mintanya bukan kepada Allah. Pasti kepada selain Allah. Itu ritual syirik. Kita bayar untuk itu. Kita ta'awun alal itsmi wal udwan. Kita meyakini benar tuh dewanya menurunkan atau menghentikan hujan. Syirik juga keyakinan itu. Ya. Jadi kalau minta hujan kepada Allah dengan cara yang tidak disyariatkan dan dia meyakini itu bagian dari agama ini, maka itu adalah kebid'ahan. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan berikutnya penanya dari luar negeri Ustaz, dari Formosa di negara Taiwan Ustaz. Berhubung akhir-akhir ini saya condong kepada sunnah dan ustadz-ustadz salaf, namun saya merasa sesak hati Ustadz karena dikatakan oleh teman-teman jangan mengaji salaf karena kalau mengaji selalu pakai buku, tablet, berbeda dengan ulama-ulama lainnya yang bisa ceramah tanpa buku dan hafal di luar kepala. Mohon nasihatnya Ustaz. Barakallahu fiik. Ini orang Taiwan bisa bahasa Indonesia. Mungkin orang Indonesia jadi TKI di sana. Dapat hidayah. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Pengajian kita, kajian kitab
Apa yang diterangkan oleh para ulama dalam kitab, itu yang kita kaji. Ini kitab, namanya Mukhtasar Ma'arijul Qabul. Karena kita dalam segala hal harus merujuk ahlinya. Kalau itu mau ceramah lihat kitab, ya memang bahas kitab. Harus lihat kitab. Kalau orang lain nggak pernah pakai kitab, itu yang patut dicuriga. Bukan hafal, tapi ijtihad sendiri. Ambil ayat, terangkan sendiri. Ambil hadis, terangkan sendiri. Menurut saya ayat ini begini, menurut saya hadis ini begini. Enggak mengutip perkataan para ulama yang ahli di bidang itu. Mereka ustadz yang berilmu, iya, tapi belum sampai pada level mujtahid, ahli tafsir, ahli hadis yang boleh ijtihad sendiri. Akhirnya materi yang diberikan hasil karangan sendiri, merumuskan sendiri. Padahal belum mencapai level ahli. Apa yang terjadi? Yang terjadi banyak penjelasan mereka yang berbeda dengan apa yang dijelaskan oleh para ulama. Kita bukan tidak bisa menghafal penjelasan para ulama. Bisa. Tapi lebih selamat kalau membahas segala sesuatu, lihat kitabnya. Khawatir keliru, khawatir salah, khawatir melenceng gitu. Karena kajian kita kajian kitab, bukan tematik. Oleh karena itulah kita lihat orang yang nggak pakai kitab. Nih ayat ini begini-begini, turun ke ayat itu, terus naik lagi ke ayat itu. Siapa yang menurunkan, menaikkan dari ayat satu ke ayat lain, ditaikkan lagi ke ayat lain? Otak dia. Jarang orang itu mengatakan menurut ulama anu dalam kitab anu juz sekian begini. Menurut ulama anu dalam kitab anu begini. Ada yang menukil ayat, suratnya, nomor ayatnya, barisnya, ya itu bagus. Ada yang menukil hadis, perwinya, nomornya, bahkan halaman barisnya, ya itu bagus. Sayang ketika menafsirkan ayat atau mensyarah hadis tidak mengutip perkataan para ulama sebagai ahlinya. Hadis ini begini nih, ayat ini begitu tuh. Ayat ini ada di halaman sekian, baris kesekian. Hadis itu riwayat Tirmidzi nomor sekian, baris sekian. Tapi pas mensyarahnya menurut pendapatnya. Padahal dia bukan ahlinya. Bagus di satu sisi, berisiko di sisi lain. Yang bagusnya pertahankan, bahkan ikuti. Yang beresikonya wanti-wanti. Oleh karena itulah maka kajian kita kajian kitab. Dan ini jauh lebih bisa dipertanggungjawabkan. Kita bukan lomba dalam hal kecerdasan, kepintaran ataupun hafalan, enggak. Tapi kita tidak sedang berlomba dalam hal itu. Kita sedang menyampaikan kebenaran yang harus bisa dipertanggungjawabkan. Kalau lomba lain lagi, ada lomba hafalan, ada ahlinya. Kita kirim orang yang memang hafalan Quran, hafalan hadis, hafalan mutun kitab, matan kitab. Ada. Bukan level ustadznya lagi, cukup santri-santrinya saja. Karena ustadznya nggak hafal. Fokus kepada kajian ilmu. Apa ustadz salaf hafal Al-Quran, hafal hadis semua? Tidak, tentu saja. Tapi ketika menyampaikan materi bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nih kitabnya ada. Kalau kita menukil hadis ini riwayat anu dalam kitab anu sahih. Kadang nomornya tidak disebutkan. Tapi minimal diyakini sahihnya. Ada orang yang menyebut nomornya. Tapi tidak diterangkan hadisnya sahih atau tidak. Jadi kita lebih fokus kepada apa? Isi, konten, benar salahnya. Bukan lomba
hafalan, kecerdasan, kepintaran, enggak. Banyak ustadz lain yang lebih pintar, lebih cerdas, lebih banyak hafalan. Iya, kita akui. Tapi dalam hal menyampaikan kebenaran, kita tidak hanya bertanggung jawab di hadapan manusia, terutama di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ya, wallahu a'lam. Terakhir ya, silakan. Baik, terakhir kita angkat penanya dari Bandung, Ustadz. Dari hamba Allah di Bandung ingin bertanya terkait irodah syariah tadi, Ustadz. Bahwa pasti Allah ridhoi dan cintai, tapi belum tentu terjadi seperti sholat. Kalau contohnya perintah Allah berupa larangan, Ustadz, seperti syirik, membunuh, zina, mabuk, dan lain-lain, ini kan tidak diridhoi Allah. Bagaimana penjelasannya, Ustadz? Taib, barakallahu fiik. Syariat tentang syirik, mencuri, zina, isi syariatnya adalah jauhi, bukan lakukan. Siapa yang menjauhi syirik, siapa yang menjauhi zina, menjauhi mabuk, itu Allah ridhoi. Melakukannya Allah murkai. Jadi yang buruk-buruk yang dilarang wajib dijauhi, dan di sana ada keridhaan Allah Azza wa Jalla. Keridhaan Allah dalam hal syirik, mencuri, berzina, ada dalam hal menjauhinya, bukan melanggar atau melakukannya. Kalau perintah, keridhaan Allah ada dalam hal melakukan perintah itu. Kalau dalam hal yang dilarang, keridhaan Allah ada dalam hal menjauhi semua larangan itu, ya. Demikian, wallahu a'lam. Cukup sampai di sini, waktunya habis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.